Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan dengan beranggotakan 3 anggota. Yang anggota pertama saya sendiri, Walid Ilham Ramadan, dan anggota di sebelah kanan saya Fairly Malkan Amin, NPM 2117-051050. dan anggota yang ada di sebelah kiri saya. Nama saya Devi Ponggo dengan NPM 217051075. Nah, dalam video kali ini kami akan menjelaskan tugas dari Pak Riko, yaitu tugasnya proses crimping kabel UTP dan mengkoneksikan antar dua perangkat dari laptop. Langsung saja ke materinya. Nah, sekarang kita akan mengkupas kabel UTP dengan menggunakan alat ini. Alat ini juga bisa mempermudah kita dan mengurangi resiko agar kabelnya itu bisa berkemungkinan untuk lecet. Lalu kita kupas kabel kedua seperti biasa saja, putar-putar. Nah, setelah ini kita akan menyusun kabel ini gitu. Tapi sepertinya ini terlalu pendek, jadi akan saya kupas ulang. Nah, kira-kira segini ya, biar nggak terlalu pendek gitu saat kita nanti mengurutkan warna dari kabelnya. Nah, setelah itu kita akan mengurutkan kabel sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, yaitu cross dan kabel stripe. Nah, untuk kabel cross ini kedua ininya beda ya, kedua sisinya, yaitu ada yang putih oren-oren, ada juga yang berawalan dengan putih hijau-hijau. Nah, di sini saya akan membuat urutan kabel dari yang dimulai pertama dari putih oren-oren sepertinya. Untuk urutan kabelnya yaitu putih oren-oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Untuk tipe kabel T658A. Jadi sedikit kita urutkan terlebih dahulu agar, dan kita pastikan untuk urutannya tidak boleh salah ya. Karena kalau sampai salah itu akan berpengaruh di saat kita transfer data. Nah, sudah rapi seperti ini. Nah, ada sedikit yang ini. Nah, ini yang harus diperhatikan nih. Jangan sampai terjadi hal seperti ini, karena bisa membuat gagal dalam pengurutannya ya. Rapikan. Ya, jangan sampai ada yang bengkok kalau bisa, karena saat ada yang bengkok nanti waktu dimasukin ke crimpingnya, ke RJ45-nya bakalan tidak lurus dan berkemungkinan gagal kita dalam membuat pengkabelan gitu. Nah, seperti ini kira-kira jadinya ya. Nah, lalu kita akan mengurutkan kabel kedua. Nah, yaitu yang namanya setahu saya sih T658B. Yaitu dengan urutan putih hijau-hijau, putih oren biru, putih biru oren, putih coklat-coklat. Nah, lalu kita masukkan saja ke dalam RJ45-nya. Gitu. Kita pastikan bahwa urutannya sudah pas dan di dalamnya itu nggak ada rongga-rongganya gitu. Jadi tetap full. Jadi kuningan itu bisa
benar-benar menembus kabel dan menyentuh kuningan dari kabel yang ada di dalam kabel perwarna itu. Nah, setelah itu tinggal kita crimping menggunakan tang. Lihat dulu posisinya, apakah posisinya sudah benar atau belum. Karena kalau belum pasti bakalan otomatis nggak bisa di crimping gitu. Nah ini kayak saya salah ya, dari tempatnya kebalik. Nah, saat sudah pas kita crimping sampai bersuara krek, tik. Biasanya kayak gitu suaranya. Nah, setelah selesai kira-kira seperti ini, lalu kita lanjutkan ke kabel kedua yang sudah kita rapikan tadi, masukkan ke dalam RJ45. Ya, kita lakukan hal yang sama pada kabel ini. Nah, selanjutnya kita akan men-setting IP pada laptop 1 dan laptop 2. Nah, untuk laptop 1, caranya itu pertama kita buka kontrol panel, lalu masuk ke network and sharing, masuk ke change adapter setting. Nah, kita change dulu. Nah, ini tadi apabila sudah dimasukkan IP, bakalan seperti itu bentuknya. Nah, kita masuk, kita ulangi saja. Hapus IP yang tadi kita masukkan. Masukkan IP 192.168.1.1 untuk laptop pertama dan gateway arah ke laptop 2 yaitu 1.2. Oke. Yes. Oke. Pastikan sudah bentuknya seperti itu. Nah, lalu setting IP ke laptop kedua. Ya. Masuk ke kontrol panel. Masuk ke network and internet. Network and sharing center. Dan masuk ke change adapter setting. Masuk ke Ethernet. Internetnya. Nah. Masuk ke properties. Masuk ke IPv4. Masukkan IP 192.168.1.2. Subnet masknya. Aduh, salah. Nah, masukkan gateway-nya arah ke laptop 1. 192.168.1.1. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan mengetes. Di sini sudah ada laptop 1 dengan settingan IP yang sudah disetting di waktu sebelumnya. Kita cek dengan menggunakan ping yang berada di laptop kedua yaitu 192.168.1.2. Agak ngeblur ya. Nah, di sini RTO karena
ada suatu alasannya kenapa bisa RTO, kenapa kita tidak bisa mengakses atau memping laptop 1 ke laptop 2. Nah, itu ada di firewall. Nah, jadi untuk membuat kita nih bisa mengakses laptop yang kita arahkan, yang kita inginkan atau yang sudah tersambung ke LAN, kita harus mematikan firewall ya. Karena firewall itu akan memblok hak akses kita agar tidak bisa mengakses laptop kedua. Nah, kita matikan terlebih dahulu firewall di laptop kedua. Kita cek dulu. Tadi laptop pertama sudah kita matikan firewallnya. Nah, kita tes ping dulu. Salah. Nah, ada ini. Nah, berhasil ya. Nah, kita matikan dulu firewall di laptop kedua. Nah, sepertinya terdapat sedikit masalah. Jadi Windows Security-nya itu tidak dapat dibuka. Jadi ada karena beberapa sebab ya, jadi dia tidak bisa dibuka gitu. Kita akan mencari solusinya bagaimana agar Windows firewall-nya itu bisa dibuka. Oke, lanjut. Kita cek pingnya lagi. Nah, sudah bisa. Nah, masuknya ke firewall. Nah, untuk yang tadi itu karena kita salah, harusnya nggak lewat Windows Security tapi langsung dari firewallnya langsung. Nah, kita patikan Windows firewallnya. Setelah dipatikan, klik OK, maka akan merah semua warna-warnanya. Kita cek di loopingnya. Sebelumnya kita hilangkan dulu chatnya. Ping 192.168.1.2 dah berhasil. Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengetes dengan kabel strike atau cross. Strike. Nah, kita cabut dulu, kita ganti kabelnya. Di kabel kedua ini dengan dua ujung yang berbeda, yaitu satu ujungnya T658A dan satu ujungnya T658B. Pastikan dulu sudah terplug in secara benar. Kita cek dulu apakah IP yang tadi kita konfigurasi itu masih ada apa enggak gitu.
Kita ping kembali, ping 192.168.1.2. Nah, berhasil ya. Nah, untuk yang PC kedua yaitu kita cek kembali pingnya menggunakan ping yang berada di laptop ke 1 yaitu 192.168.1.1. Berhasil. Nah, seperti itulah kira-kira konfigurasi yang harus dilakukan untuk melakukan transfer data menggunakan kabelan dengan cara ngecek ping. Terima kasih.